Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zlatan Adrianovic dari kelas 12 Desain Grafika 3. Saya ingin mempresentasikan tentang laporan praktik kerja lapangan. Kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan di perusahaan Rumah Nyai Studio Serpong tanpa adanya halangan apapun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman dan ilmu yang saya peroleh selama melaksanakan praktik kerja lapangan. Penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini adalah salah satu syarat untuk kelulusan, dan laporan ini sebagai bukti bahwa penulis telah melaksanakan dan menyelesaikan praktik kerja lapangan di Rumah Nyai Studio Serpong. Di sini Bapak Ibu bisa melihat daftar isi yang sudah saya lampirkan. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan adalah suatu lembaga pendidikan kejurusan yang mempunyai tugas untuk dapat menghasilkan siswa-siswi yang terampil dalam bidang penguasaan desain dan percetakan di dalam dunia kerja, tangguh, berdedikasi tinggi, serta mampu berinteraksi dalam dunia kerja. Di dalam mencapai tujuan yang mulai tersebut, maka setiap siswa-siswi harus menguasai berbagai kemampuan dan keterampilan dasar, serta harus memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas dalam ilmu desain dan percetakan. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, maka salah satu cara adalah dengan menerjunkan siswa-siswi kami langsung pada dunia kerja yang sebenarnya. Praktik kerja industri ini atau praktik kerja lapangan dilakukan untuk menambah keterampilan dan pengetahuan siswa-siswi kami dalam setiap praktik dan menerapkan teori yang telah saya dapat dengan objek secara langsung. Dan yang kedua, latar belakang praktik kerja lapangan. Perkembangan dunia teknologi saat ini sangat pesat seiring dengan peningkatan kebutuhan layanan yang cepat dan efisien. Pada suatu kegiatan usaha seperti pada sebuah perusahaan, sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk menopang kualitas maupun produktivitas usaha tersebut. Dalam hal ini, kita menyadari sumber daya manusia merupakan modal utama dalam kegiatan tersebut. Maka dari itu, kualitas tenaga kerja harus dikembangkan dengan baik. Salah satu caranya adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk mengenal dunia kerja dengan mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan. Dan desain grafis sendiri itu adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara visual. Desain grafis akan memanfaatkan suatu gambar sebagai media dalam penyampaian pesan. Informasi yang disampaikan di dalamnya akan dilakukan seefektif mungkin. Pekerjaan yang menampung dalam bidang desain grafis sebagai berikut: Creative Director, desainer grafis, UX designer, animator, dan UI designer. Perusahaan yang saya tempati memiliki nama Rumah Nyai Studio, yang merupakan perusahaan bidang jasa foto dan video dokumenter. Hal ini sejalur dengan jurusan yang saya tempuh, yaitu desain grafis, karena memiliki kebutuhan personil atau karyawan dengan keahlian di bidang desain grafis. Rumah Nyai Studio menerima berbagai jenis layanan jasa foto dan video dokumentasi, seperti layanan dokumentasi pernikahan, dokumentasi korporasi, dokumentasi acara atau event, dokumentasi produk, dan lain-lain. Jenis layanan jasa memiliki tujuan atau achievement, yaitu kepuasan konsumen atau pelanggan. Dan selanjutnya yaitu tujuan membuat laporan PKL. 1. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. 2. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas profesional. 3. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan siswa dan siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK. 4. Menjadikan pengalaman kerja sebagai proses pendidikan. 5. Salah satu syarat untuk lulusan siswa-siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dan selanjutnya, manfaat pelaksanaan PKL. Kegiatan PKL sangat dibutuhkan oleh siswa karena lewat program ini mereka dapat meningkatkan mutu sesuai dengan kemampuannya serta di bidangnya. Pengalaman yang didapat akan menjadi bekal tambahan agar mereka bisa bersaing pada dunia kerja
Ini merupakan tujuan utama diadakannya program PKL. Dan bab kedua yaitu kegiatan inti. 1. Tahapan pelaksanaan PKL. Ya, Bapak Ibu sendiri bisa melihat di sini ada tahapan-tahapan pelaksanaan PKL yang dilakukan oleh SMK Negeri 5 Tangerang Selatan. Yang pertama pembekalan PKL, lalu yang kedua pelepasan PKL, ketiga pengantaran PKL, keempat pelaksanaan PKL, kelima monitoring PKL, keenam penjemputan PKL, keenam pelaporan pelaksanaan PKL, dan 7 penilaian laporan PKL. Dan yang selanjutnya yaitu kompetensi yang dihasilkan. Kompetensi yang dihasilkan itu merupakan ilmu yang saya dapat selama melakukan PKL di tempat PKL saya sendiri, yaitu Rumahnya Studio. Pertama, pengenalan fitur kamera dan pengambilan angle foto. Apa sih pengenalan fitur dan kamera dan pengambilan foto? 1. Setup picture control. 2. Scene mode. Ketiga, manage picture control. Keempat, reset shooting option. Kelima, image quality. Keenam, image size. Ketujuh, white balance. Ke-8, ISO sensitivity setting. Ke-9, noise reduction. Ke-10, shutter speed. Dan di sini adalah merupakan pemaparan tentang pengertian angle dalam foto. Dan bab yang ketiga yaitu penutup. Kesimpulan, setelah melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan PKL di Rumahnya Studio, maka penulis dapat mengambil kesimpulan. 1. Kegiatan praktik kerja lapangan membuat penulis menjadi memiliki rasa tanggung jawab, pengalaman di bidang kerja, dan rasa percaya diri. Kedua, ilmu yang didapat di sekolah dapat diterapkan dengan baik ketika melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Dan yang terakhir, penulis dapat menyalurkan ide dan ilmu yang telah dipelajari di tempat PKL maupun di sekolah. Dan selanjutnya yaitu saran. Kesimpulan laporan praktik kerja lapangan atau PKL ini dengan kerendahan hati untuk dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam melakukan kerja praktik berikutnya. Dengan bahan pertimbangan antara lain: 1. Disiplin waktu. 2. Bersifat baik atau rendah hati kepada semua orang. Dan itu saja. Yang terakhir yaitu dokumentasi pada saat saya PKL. Yang pertama, di sini saya foto bersama klien pada saat menghadiri pameran. Di sini Bapak Ibu bisa lihat. Dan yang ketiga, di sini saya sedang mengatur tentang lighting atau pencahayaan saat foto. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.